Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hakim dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta Cianjur semester 3 kelas A. Dan di sini saya akan mereview jurnal mata kuliah Hukum Pidana Lanjut pertemuan yang ke-13 dengan jurnal yang berjudul Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya, yang ditulis oleh Putu Arista Wiryawan dan Made Catrayasa, bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. 1. Penyebab terjadinya tindak korupsi. Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang yang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika orang yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukan secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah 1. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. 2. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi. 3. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan. 4. Faktor ekonomi. 5. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien. Serta 6. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian 2. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Pengaturan pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 413 sampai 437 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat menjadi KUHP. Selain itu, ada juga peraturan lain yang mengatur tentang tindak pidana korupsi diatur di luar KUHP, yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanggungjawaban delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia seperti yang terdapat dalam pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 38 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui persidangan dan pemberian putusan juga dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 36 ayat 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekian review jurnal Hukum Pidana Lanjut pertemuan yang ke-13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.